Ya, kalian nggak salah baca, ini adalah Moto Guzzi Stelvio yang nggak ada kaitannya sama sekali sama Alfa Romeo Stelvio. Tapi walaupun begitu, motor ini juga nggak kalah canggih sama yang 4 rodanya. Ini dia motor flagship adventure dari Moto Guzzi yang paling canggih. Kenapa kita sebut sebagai motor Moto Guzzi yang paling canggih? Karena Moto Guzzi Stelvio ini sudah dilengkapi dengan radar yang kalian lihat di depan sini. Kotak gede ya, udah kayak koyo. Jadi radarnya tersedia di depan dan belakang. Dan radar ini adalah teknologi dari Piaggio Fast Forward. Yang dimana Piaggio Fast Forward tersebut divisi robotik yang diciptakan oleh Piaggio pada tahun 2015 lalu. Lalu teknologi tersebut disematkan ke Stelvio ini dan memungkinkan motor adventure ini bisa mendapatkan fitur seperti lane change assist, adaptive cruise control, dan juga blind spot information system. Namun sayang untuk yang versi Indonesia ini, adaptive cruise control masih belum tersedia. Namun Stelvio memungkinkan untuk mendapatkan adaptive cruise control hingga motor ini bisa mengintervensi gas sama rem kalian. Kalau stang jangan diintervensi ya, karena bahaya kalau di motor. Lanjut lagi, kecanggihannya nggak cuma berhenti di situ aja, karena Stelvio ini juga sudah dilengkapi dengan bending light atau cornering light. Jadi kalau misalkan si Stelvio ini miring 20 derajat ya ke kiri atau ke kanan, cornering light yang paling ujung kiri kanan di lampu depannya itu bakal nyala. Memungkinkan kita ketika berkendara di malam hari atau ketika berkabut ya, pas belok itu jadi arah belokannya jadi kelihatan. Keren banget. Dan sekarang Moto Guzzi kalian kenal sebagai motor yang kesana retro, klasik banget. Tapi untuk sektor perlampuannya dia udah full LED bahkan sampai ke sen-sennya. Dan kecanggihan nggak berhenti di situ aja karena ya motor ini adalah motor flagship adventure dari Moto Guzzi. Tentunya udah menyandang status nama flagship, dia sudah disematkan fitur yang juga canggih seperti misalkan visornya udah bisa diatur secara elektrik tingkat ketinggiannya. Lalu masuklah kita ke pembahasan soal desain. Walaupun memang motor ini canggih tapi tetap kesan dari desain Moto Guzzi-nya masih terasa kental, apalagi di bagian lampunya yang ada ciri khas Daytime Running Light atau DRL Mandello Eagle. Jadi kalau kalian penasaran apa sih Mandello Eagle itu? Nah, Mandello itu adalah nama daerah tempat Moto Guzzi lahir dan ciri khas Moto Guzzi yang sekarang, mau itu di V7, mau itu di yang Stelvio, mau itu yang di V100 Mandello, semua ada Daytime Running Light yang bentuknya kayak elang mengepak. Kepakan sayap kebinekaan, bukan yang itu ya. Lalu nggak cuma itu aja, ciri khas dari Moto Guzzi juga terasa di bagian lampu belakangnya. Jadi dia dua bulat gitu kayak ala-ala knalpot Undertale. Seakan mengingatkan kita akan V85 TT. Sekarang kita lihat Moto Guzzi Stelvio ini dari samping. Karena kalau misalkan kalian lihat dari samping, siluet desainnya itu sama persis sama Moto Guzzi V100 Mandello. Motor limited edition dari Moto Guzzi yang kemarin sudah meluncur. Tapi kalau misalkan Moto Guzzi V100 tersebut itu gayanya masih sport touring, kalau yang ini bener-bener motor adventure sejati. Kelihatan dari visornya yang jauh lebih tinggi dan sayangnya ya untuk fitur sayap mengepak yang ada di fairingnya itu dihilangkan dari V100. Jadi Stelvio ini nggak ada aktif aerowing sama sekali. Tentu kalau bahas Moto Guzzi, hal yang paling unik berada di bagian mesinnya. Karena ciri khas Moto Guzzi ya, dia pakai mesin transversal. Dan kebetulan di Moto Guzzi Stelvio ini dia pakai mesin transversal 90 derajat, jadi melintang nih ke depan, kiri kanan. Dan dia berkonfigurasi 2 silinder dengan kapasitas 1000 cc. Mengeluarkan tenaga sebesar 115 horsepower dengan torsi puncak hingga 105 Nm di 6000 rpm. Dan faktanya ya, torsinya tersebut itu 90% bisa didapatkan di putaran 3000 rpm. Jadi putaran bawahnya bisa jengat-jengat banget nih si Stelvio ini. Cocok banget buat motor adventure. Dan keluaran tenaga tersebut disalurkan ke transmisi 6 percepatan yang Piaggio sendiri menyediakan opsional ya, quick shift. Jadi bisa naik turun gigi tanpa perlu neken tuas kopling. Lalu tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang lewat gardan. Asik nih, mungkin berkendaranya bakal gel-gel. Namun kalau kalian lihat di bagian blok mesin dari Moto Guzzi Stelvio ini masih ada sirip-siripnya. Mungkin kalian mengira, waduh masih air-cooled 1000 cc. Tenang, tenang. Sirip-siripnya ini cuma gimmick aja untuk mempertahankan klasik ya.
jadi sisi klasik ke Moto Guzzi karena mesinnya sudah memakai pendingin cairan atau liquid cooled dan tentunya itu sudah menggunakan radiator. Dan untungnya ya, kalau misalkan mesin melintang transversal ini, dia 1000 cc emang cuma 2 silinder. Ya, sama kayak BMW GS, tapi di BMW GS mesinnya kan boxer, lumayan makan tempat, kiri kanannya jadi lebar. Tapi kalau mesinnya melintang 90 derajat begini, dia nggak terlalu makan tempat dan pendinginannya pun bisa jadi maksimal juga. Masuklah kita ke pembahasan soal kaki-kaki. Kalau kalian lihat kaki-kaki di bagian depan nih, udah keker banget. Ini kayaknya lengan gue aja kalah lebar tuh. Karena suspensi depannya sudah upside down dari SAS ya, dengan diameter 46 mm. Lalu yang di bagian belakang emang cuma single shock, tapi single shocknya ini dari Kayaba dan depan belakang itu suspensinya bisa diatur preload sama ribbonnya. Walaupun pengaturannya itu masih manual, nggak ada komponen elektrik sama sekali di bagian suspensinya. Dan ketika berbicara soal pengereman di Moto Guzzi Stelvio ini, depan udah kalian bisa lihat keker juga pengeremannya ya. Ada dual disc brake di depan dan ini 4 pot disc brake di bagian depan, dan di belakang itu single disc brake. Dua-duanya dari Brembo dan tentunya sudah dilengkapi dengan dual channel ABS. Aduh, velgnya jari-jari. Tenang, tenang. Kalian nggak hidup di tahun jebot. Karena walaupun velgnya jari-jari, dia bannya udah tubeless. Dengan profil ban 120/70 ringkar 19 di bagian depan dan di bagian belakang 170/60 ring 17 inci. Menggunakan ban dual purpose Michelin Anake. Jadi udah siap banget untuk diajak on-road maupun off-road. Sekarang kita pindah ke bagian luar karena gua yang postur badannya 164 cm ini pengen coba naikin Moto Guzzi yang tinggi kursinya ini 230 mm dan beratnya 246 kg. Wah. Itu berat isi ya. Jadi udah sama bensin 20 liter sama oli mesinnya. Dan bisa kalian lihat, ya ampun. Gue jinjit kalau turun 2 kaki. Ya kalau turun 1 kaki sih bisa napak, gampang. Dan ternyata nggak terlalu ambles-ambles banget, walaupun ini statusnya motor adventure, tapi lagi-lagi suspensinya bisa kita atur preload sama reboundnya. Oke, posisi duduknya sebenarnya lumayan ramping untuk motor 1000 cc ya. Tapi karena ya postur badan gue aja yang cuma 164 cm, jadi rasanya kayak ngatung. Kakinya lumayan jinjit walaupun nggak sampai jinjit balet. Oke. Posisi berkendaranya nyaman, ala-ala motor adventure, dan sekarang biar nggak penasaran, kita langsung cobain aja. Yuk! Oke, ini nyobain tipis-tipis aja, soalnya rute test ride-nya kecil dan di kawasan Blok M yang padat, jadi impresinya nggak usah dalam-dalam banget lah ya. Pertama, posisi ridingnya nyaman pol, ciri khas motor adventure. Jok empuk, posisi kaki di tengah motor, dan stang yang deket ke badan ngebuat posisi berkendaranya udah optimal, nyaman banget buat perjalanan jarak jauh. Bermanuver di tengah macet sama dibelokinnya juga ringan ternyata. Efek stangnya yang lebar, jadi walaupun bobotnya 246 kg, Stelvio masih bisa dikendarai dengan lincah. Oh iya, dia juga stabil banget. Bahkan di kecepatan rendah, sampai gue bisa lepas tangan. Jadi kalau ketemu macet dikit, kaki nggak perlu turun sering-sering. Pas berhenti pun, buat gue yang pendek kayak begini, turun 1 kaki juga nggak pegel-pegel banget lah. Terus soal performa, nggak bohong sih. Torsi 105 Nm, jengat-jengat banget dari putaran bawah. Gue gas dikit nih, badan sampai berasa dijambak. Ini berguna banget buat nyalip truk kalau ketemu satu ring nih, biar nggak kehilangan momentum. Oke, jadi itu dia impresi berkendara tipis-tipis bersama dengan Moto Guzzi Stelvio. Ya, setelah kita berkendara bersama dengan Stelvio, waktunya kita menyalakan si Stelvio ini. Karena penasaran kan pasti gimana menyalakan si Stelvio ini. Dan kalau kalian lihat, ya kuncinya sih kayak kunci locker ya. Cuma ini udah immobilizer, jadi tentunya udah canggih, walaupun nggak keyless. Kita colok aja. Dan speedometer udah full panel TFT ya, LCD full color nih. Jadi udah keren. Di sini tentunya informasi standar ya, kayak speedometer, tachometer,
indikator bensin, indikator radiator, semua udah tersedia sini. Dan yang kerennya, di speedometer ini kita bisa ngatur mulai dari riding mode. Riding mode-nya itu ada 5 nih ya. Mulai dari road, ada tour, ada rain, ada off-road, sampai ke mode sport. Itu bisa kita atur mulai dari keluaran output mesinnya, terus traction controlnya ya, kontrol traksinya, sama kita bisa ngatur tingkat ABS-nya. Nah, sensitivitas ABS-nya bisa kita atur 2 level nih. Tuh. Jadi mau yang sport itu berapa tingkat, itu semua bisa kita atur di bagian speedometernya. Nah, di speedometer ini juga kalian bisa mengatur yang tadi ya, Piaggio fast forward yang ada sensor-sensor buat cruise control, terus buat forward collision warning, sampai ke blind spot information system, itu bisa kalian atur lewat speedometer di sini ya. Oke, cukup indikator segala macam, dan dia juga udah ada Piaggio Mia-nya, jadi bisa nyambung ke HP, bisa nyambung ke intercom juga nih. Tuh sensor-sensornya banyak. Pokoknya udah canggih lah. Ini kan status flagship motor adventure dari Moto Guzzi. Lanjut lagi, kalian penasaran pasti soal tombolnya. Jadi di bagian kiri itu tombol yang paling atas ada buat lampu jauh sama pas beam sama lampu dekat. Terus ada buat ngatur cruise control, dan juga tombol ini berlaku untuk mengatur tingkat traction control secara langsung. Jadi nggak perlu setting-setting, buka menu, apa segala macem, nggak perlu repot. Dan di bawahnya itu buat ngatur speedometer yang tadi multimedia sistemnya. Di bawahnya lagi sein seperti biasa, dan klakson. Nah, kalau penasaran suara klaksonnya kayak gimana, lumayan unyu untuk motor segede ini. Lucu banget. Lanjut lagi, di sebelah kanan itu kita dikasih indikator lampu ya. Ini buat nyala matiin lampu sama DRL-nya. Terus engine cut off sama engine starter, dan di bawahnya itu buat riding mode. Sebenarnya untuk opsional dia juga disediakan heated grip ya, heated grip buat pemanas hand grip sama pemanas kursi. Cuma nggak masuk ke Indonesia karena ya ngapain juga di Indonesia sih ya. Paling butuhnya cuma pas waktu hujan berkendara, atau misalkan ke Gucci yang udaranya tinggi, nah baru berguna heated seat sama heated hand gripnya. Jadi dengan harga 850 jutaan on road Jakarta, apakah kalian lebih memilih Moto Guzzi Stelvio atau motor adventure di kelas 1000 cc yang lain? Komentarnya aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah. 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 Oh, nggak mau, aku nggak bisa. Iya, boleh.